Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Cukup? Alhamdulillah. Oke, anak-anakku sekalian, yaitu mata pelajaran fikih. Cuma untuk hari ini materi kita adalah materi yang baru. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta sabun kita baca doa belajar dulu ya. Yang lain ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Bil Islami dina. Maksudlah, jangan duduk. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita dengan sama-sama baca doa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semua, kalian semua dapat diberikan pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita masuk pada materi baru. Materi apa? Kita lihat. Hari ini adalah tentang kurban dan akikah. Cuma sebelum kita belajar, maka tanya dulu, apakah sudah siap kalian untuk belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap, coba rapikan meja-mejanya, rapikan. Buku-bukunya siapkan, kopinya siapkan. Ya. Dan sudah rapi? Oke. Akan balik. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini yang kita bicarakan materi adalah tentang kurban dan akikah. Sebelum lebih lanjut, Bapak mau tanya dulu. Kira-kira sebelum ini kalian pernah dengar enggak kata kurban, kata akikah? Pernah enggak? Pernah. Pernah? Kurban, akikah? Pernah. Sekarang kalau pernah, Bapak tanya dulu. Ada yang tahu enggak apa itu kurban? Apa itu akikah? Dia bisa jawab, dia bisa jawab dulu. Kurban adalah apa yang benar? Iya, ya. Iya, kurban adalah biasanya menyembelih binatang berupa apa Mas biasanya? Oke, itu dulu ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan kita belajar hari ini. Apa tujuan kita? Tujuan kita. Nah, ini kan kita materi kita kurban dan akikah. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita materinya apa? Tujuan sebelum kita masuk ke materi kita pembahasan kita materi kurban juga. Tuh. Kita belajar materi kurban akikah, peserta didik dapat menganalisis dengan benar perbedaan pengertian antara kurban dan akikah. Peserta didik dapat menemukan dengan benar dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan kurban dan akikah. Itu tujuannya nanti. Yang ketiga, apa tujuannya kita belajar materi ini? Peserta didik dapat merinci dengan benar, artinya apa nih? Syarat-syarat binatang untuk kurban dan akikah. Ada syarat-syarat apa? Tata cara pembagian dan pengamatan dari kurban dan akikah. Apa sebenarnya perbedaan antara pengertian antara kurban dan akikah? Yang kedua, bagaimana dalil hukum Al-Quran atau hadis mengenai perintah kurban dan akikah. Yang ketiga, ini yang kita bicarakan lagi. Binatang apa yang boleh dijadikan kurban dan akikah beserta syarat-syaratnya. Yang keempat, bagaimana tata cara pemanfaatan dan pembagian daging kurban dan akikah. Terakhir yang 5 yang akan kita bicarakan, bagaimana hikmah pelaksanaan kurban dan akikah dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Ini yang kita bicarakan. Oke, untuk lebih dalamnya, Bapak terlalu tidak perlu panjang lebar. Kalian tinggal menyimak video yang akan Bapak bagikan, yang Bapak tampilkan. Ya, kita siap? Bahasan kita kali ini adalah akikah dan kurban. Akikah adalah penyembelihan hewan yang ditujukan
dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya bayi pada sebuah keluarga, baik bayi laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dari Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang tergadai dengan akikahnya, maka pada hari ketujuh disembelih hewan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hukum melaksanakan akikah hukumnya adalah sunnah atau tidak wajib bagi orang tua atau orang lain yang menanggung hidup anak tersebut, kecuali orang tua dari anak tersebut sudah bernazar akan melakukan akikah ketika anaknya lahir. Ketentuan melaksanakan akikah, binatang yang hendak diakikahkan adalah berupa kambing atau domba. Untuk anak laki-laki, akikahnya adalah dengan menyembelih 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Keutamaan akikah: yang pertama, mengamalkan ajaran-ajaran yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Ajak pada diri sendiri untuk berbakti kepada sesama, kepada para fakir miskin, tetangga, dan saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah kurban. Kurban menurut istilah adalah upaya beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang pada hari raya Idul Kurban atau Idul Adha dan hari-hari tasyrik sesuai dengan syariat yang berlaku. Hukum melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan terutama bagi mereka atau kita yang mampu untuk melaksanakannya. Seperti yang difirmankan Allah dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Syarat hewan kurban: yang pertama, hewan yang dapat dijadikan untuk kurban adalah unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing. Waktu untuk melaksanakan ibadah kurban adalah ketika umat Islam memperingati Hari Raya Idul Adha setiap tanggal 10 Zulhijjah, dan 3 hari berikutnya tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau sering biasa kita sebut dengan hari tasyrik. Hikmah melakukan ibadah kurban: yang pertama, melatih setiap orang untuk mengorbankan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama. Yang kedua, sebagai upaya menjauhi sifat kikir dan pelit yang ada dalam diri kita. Yang ketiga adalah melatih untuk senantiasa patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala serta perwujudan dari rasa syukur atas harta yang telah diberikan olehnya kepada kita. Baik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Oke, sekarang silakan kembali ke kelompok diskusinya masing-masing. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, kembali dulu. Kelompok 3 sana. Jadi cari teman-teman masuk. Biar jangan jauh anak mas. Berikutnya, nah video sudah ditonton ya kan? Nah, masalah apa tadi Mas? Masalah apa materi kita? Jadi, coba. Nah, sekarang kalian dari ingin hasil nonton daripada video yang sudah kita tampilkan tadi, coba kalian diskusikan isinya. Cuma supaya lebih mudahnya, Bapak bagi aja sedikit aja, lebih fokus. Untuk kelompok 1, yang kalian diskusikan adalah bagaimana pengertian dan perbedaan kurban dan akikah saja. Kalian cari bagaimana ketentuan kurban, binatang kurban itu bagaimana, kurban akikah yang bagaimana, paham? Jadi itu aja yang cari makanya, itu aja lah. Nah, apa kemudian dalilnya apa kalau sudah ada yang halaman yang lembar 2. Yang untuk kelompok 3, Bapak batasi juga sama. Apa? Pian cari kaitannya hubungan dalam masyarakat, hikmah dari adanya kurban. Aja.
Bapak kasih waktu 5 menit bekerja. Jadi pinternya itu. Kalau sudah didiskusikan dengan teman-teman, sekarang Bapak minta dari perwakilan kelompok, Bapak wakil masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, Bapak aja sini bacakan. Coba yang lain dengarkan hasil diskusi kawan. Lah, dengarkan. Oke, baca. Ya, ini. Oke, baca. Dari hasil menyimak pada kegiatan, kami mendiskusikan bahwa kurban adalah menyembelih binatang pada hari Raya Idul Adha dan pada hari Tasik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sedangkan akikah adalah penyembelihan hewan yang dilakukan bersamaan dengan kelahiran seorang anak, baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Mengenai hukumnya, maka kurban adalah sunnah muakkad, baik itu juga dengan akikah, juga sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan untuk ditekankan oleh Rasulullah. Iya betul. Tepuk tangan kamu dulu. Kelompok 2 yang Bapak suruh tadi apa yang disuruh bagaimana ketentuan binatang kurban akikah, kan? Nah, jadi pin dengarkan apa diskusi kawan, presentasi kawan, dengarkan. Oke, silakan baca. Dari hasil video yang kami simak tadi, maka kami diskusikan bahwa ketentuan binatang kurban dan akikah itu adalah sebagai berikut. Untuk binatang kurban, maka yang binatang yang sah adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kenapa sebabnya kambing akikah antara bayi laki-laki dan perempuan itu berbeda? Kan tadi dijelaskan bahwa jumlah kambing untuk bayi laki-laki 2 ekor dan untuk bayi perempuan 1 ekor. Oke. Coba lihat Bapak. Pertanyaan kelompok 2, kenapa sebabnya beda kambing akikah laki-laki dengan perempuan? Kalau laki-laki berapa tadi nak? 2. Kalau perempuan 1. Kenapa sebabnya? Nah, ini ada kita sedikit nanti. Bagi yang lahir dari anaknya itu laki-laki, karena begitu senangnya, lalu akikah itu dibanyaki, maksudnya akan dibanyaki. Kalau perempuan lahir, bahasa kita bagian apa ya? Kurang apa? Oke. Itu tangan buat kelompok kedua. Terakhir mungkin ada pertanyaannya. Setelah kita sudah tadi ya. Nah, kemudian Bapak minta yang baik Bapak tugas sedang bekerja yang Bapak bagi yang besar ya yang besar. Nah, air. Ya. Dan dibuka. Itu ada tugas dalam bekerja kalian untuk kalian. Bapak mau mengadakan penilaian. Bapak mau penilaian, paham dari yang Bapak sudah kita sampaikan. Sudah bisa diterima tidak yang Bapak yang kita sampaikan pelajaran materi ini. Untuk itu silakan pian kelompok masing-masing jawabi soal-soal yang ada di LKPD lembar kerja pian yang sudah Bapak bagi. Cuma untuk lebih menyingkat waktu, Bapak bagi. Bapak Rahmat seorang yang kaya di kampungnya. Tiap tahunnya ia selalu membeli seekor sapi untuk disembelih. Dalam melakukan penyembelihannya, Bapak Ahmad menyuruh orang lain karena dia tidak bisa melakukan penyembelihan sendiri. Penyembelihan dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Maka penyembelihan ini dinamakan kurban. Ya, kurban karena beberapa yang lain sambil disimak yang nomor 4, nomor 4 baca. 4 1 unta, 2 ayam, 3 kambing, 4 sapi, 5 itik. Binatang yang sah untuk dikorbankan adalah 1, 3, 4, 1, 3 dan 5. Oke, terus nomor kedua, kambing karena perempuan. Terus nomor terakhir. Daging akikah dibagikan kepada fakir miskin, kepada kerabat atau orang lain, kepada orang yang berakikah atau keluarganya sendiri. Dalam hal ketentuan pembagian daging akikah yang sudah ditetapkan oleh Islam, maka banyaknya pembagian daging akikah yang benar adalah 1/3. Ya sepertiga. Oke, terakhir satu aja kita habisin. Bahwa antara kurban dan akikah itu memiliki pengertian sekaligus perbedaan, ya kan? Kalau kurban kita sebutkan, kalau kurban adalah penyembelihan, ya kan? Yang dilaksanakan pada tanggal berapa tadi? 10 tuh sampai hari tasik berapa? Tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Oke. Nah, anak sekalian, penilaian sudah tadi ya. Kita jawab soal. Sekarang Bapak terakhir bertanya sama kalian, untuk hari ini pembelajaran kita bagaimana? Beda dengan pembelajaran dulu kan? Nah, senang enggak? Alhamdulillah senang.
Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah memenuhi tugas-tugas kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Minggu depan kita lanjutkan pembelajaran kita. Cukup sampai di sini. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang paham atau dimengerti, silahkan tanya kembali lah. Tanya kembali. Sebelum kita tutup, ayo sama-sama kita baca doa dulu. Baca doa dulu. Oke, terima kasih Dokter. Masih. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman ya. Mudah ingat semuanya. Bapak mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, banyak minta maaf kepada kalian semua. Ayo mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.